Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Karya Cipta Abisatya. Kepada yang mewakili kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Perwakilan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Malang, yang kami hormati Kepala Divisi Regional Jawa Timur, Bupati Blitar yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan, yang kami hormati Administratur KKPH Blitar, yang kami hormati dan kami banggakan Ketua Digupinwil Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Pak Kapolsek, pemerhati lingkungan, LSM dan praktisi hukum, serta Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa berada di sini di tempat yang sejuk ini dalam kondisi keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa saya berdiri sini didaulat oleh Mas Tio, Ketua Yayasan Karya Cipta Abisatya. Ini sebenarnya adalah Mas Tio, tapi karena beliau menugaskan kepada saya, kebetulan saya ini di sini sebagai pembina harus siap melaksanakan demi kepentingan semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara pada hari ini sungguh merupakan hal yang sangat membahagiakan, dan juga inisiatif dari yayasan ini sangat luar biasa karena mampu menghadirkan panjenengan semua di sini, mulai dari Jawa Timur sampai yang ada di Kabupaten Blitar serta seluruh masyarakat. Untuk itu, atas nama penyelenggara, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan bantuannya baik secara material maupun non material atas terselenggaranya acara ini, dan juga kehadiran dari para narasumber yang berkenan hadir untuk berbicara tentang lingkungan. Hari ini panjenengan ada di sini merasakan sejuk karena di bawah pohon. Tetapi coba acara ini dilaksanakan di puncak gunung di wilayah selatan sana. Bagaimana rasanya, Mas Tio? Sekali-kali diacarakan yang tidak ada pohonnya. Jadi nanti biar tahu rasanya kalau hutan itu rusak seperti apa. Berbicara tentang hutan, memang kita semua merasakan dari hari ke hari udara semakin panas. Ini salah satu atau paling penyebabnya itu adalah karena banyaknya hutan yang ditebang. Nah, ini adalah tidak hanya menjadi tugas perhutani, tetapi tugas kita bersama, seluruh elemen masyarakat mulai dari tingkat bawah sampai di atas mempunyai tanggung jawab untuk menghutankan kembali Indonesia. Bagaimana Bapak Ibu, siap yang menghutankan kembali Indonesia? Insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, semoga acara ini nanti membawa hasil tidak hanya sekedar talk show, tetapi ada tindakan nyata apa yang akan dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Harapan kami seperti itu. Dan sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin membacakan sebuah puisi karya saya sendiri terkait tentang lingkungan. Karena ini merupakan jeritan hati kami tentang lingkungan. Karena kecil saya dulu berada di Desa Tumpak Kepo, Kecamatan Bakung. Kalau ingin melihat monyet itu gampang, Pak, di sana. Kalau sekarang mau ketemu monyet itu harus ke Surabaya dulu. Nah, ini adalah suatu realita yang tidak bisa kita pungkiri. Bagaimana nanti masyarakat supaya bisa menghadirkan monyet-monyet lagi, kera-kera itu ada di hutan yang ada di Kabupaten Blitar. Baik, judul dari puisi saya adalah Aku dan Kehidupanku.
Saat aku termenung, mata batinku mendobrak jiwa. Sejauh mata memandang, ada kehijauan yang terkoyak memanggil cipta karya manusia. Alam suburku adalah nafasku, karena engkau, aku dan kamu hidup. Lingkungan sehat permata di hatiku, karena engkau dunia menjadi indah. Tuh lingkungan, aku mau engkau bersih, tidak ada sampah, kotoran atau yang lainnya. Lingkunganku dahulu rindang, anak-anak sangat senang. Kini sebagian besar gersang, pohon-pohon ditebang. Tidak ada lagi burung terbang, tidak ada lagi anak-anak bermain riang. Lingkungan untuk kehidupan kini telah hilang, menjadi suatu kenangan. Ditelan ombak ketidakpedulian, apakah ini tanda hancurnya alamku? Takkan kubiarkan ini terus terjadi. Hentikan. Ayo kita rawat sebelum bencana itu datang. Bapak Ibu, itu sedikit jeritan hati saya terkait lingkungan. Bagaimana rusaknya lingkungan kita sudah merasakan. Kembali lagi, kami berharap hasil dari talkshow ini nanti ada tindakan nyata dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari masyarakat bawah sampai pada pemangku kebijakan, baik yang ada di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, bahkan di Indonesia. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila dalam penyelenggaraan ini ada sesuatu yang kurang berkenan di hati. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kemudahan dan kelancaran semua urusan, dan menjadikan semuanya ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari perwakilan Ketua Umum Yayasan Karya Cipta Abisatya. Untuk selanjutnya yaitu doa yang akan dipandu oleh Bapak Abdul Wahid. Kepada Bapak Abdul Wahid kami persilahkan. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا يغفر لك في نفسي يا ربنا لك الحمد من ينبغي للجلال والإكرام والإشرار. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وكلامنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا فيك وأمانك وجوارك ويدك من كل شيء مريض وجبارنا وذيعاننا وذبقي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا التقوى والاستقامة وأعذنا من مجبد ندامة إنك أنت السميع الدعاء. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار. اللهم نور قلوبنا وثبت إيماننا وصحح أجسادنا وطول أمورنا وحسن أخلاقنا وحسن مقاصدنا ووسع رزقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم وإن علينا في سكرات الموت ونجاة من النار وفضل الحسن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu talkshow pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan serta peran serta pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan amanah undang-undang yang akan dipandu oleh moderator Saudari Chandra. Kepada beliau kami persilakan. Di hari ini adalah kesempatan yang sangat bahagia untuk kita bersama. Sebelum itu saya ingin membuka talkshow kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita diberikan kesempatan, kesehatan lahir maupun batin, insya Allah ya, untuk bisa hadir di tempat yang sangat sejuk, rindang, dan tentu saja ini adalah tempat yang penuh oksigen sehingga kita bisa bernafas dengan leluasa sebagai kebutuhan primer kita untuk hidup sehari-hari. Begitu ya, di kesempatan yang sangat baik ini kita bertemu di satu sesi yang sangat menarik, di mana ini adalah sesi untuk jaring inspirasi atau jaring aspirasi kita semuanya di talkshow pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Tentu saja ini terselenggara sebagai wujud kepedulian kita terhadap lingkungan, kemudian kita ulas kembali peran serta kita semua yang ada di sini, baik dari sisi pemangku kebijakan, dalam hal ini pemerintah daerah, kemudian perhutani, kemudian ada penegak hukum, di sini ada kepolisian dan kejaksaan yang kehadirannya masih kita tunggu Bapak Ibu, dan tentu seluruh elemen masyarakat yang kami undang untuk turut hadir di sini, baik dari LSM, ada perwakilan dari KRPK, kemudian NGO, teman-teman pemerhati lingkungan ya, teman-teman media, kemudian pengelola hutan, baik LMDH maupun KTH, dan tentu saja warga sekitar yang peduli terhadap lingkungan. Baik, tentu saja seperti yang saya sampaikan sebelum dibuka tadi, di mana ada beberapa narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita dan beliau sudah ada di depan kita bersama dari berbagai macam elemen ya. Dan tentu saja di volume kali ini tentu kami mengharapkan partisipasi semuanya, yang mumpung ada kesempatan baik kita sampaikan aspirasi dan kita diskusikan bersama apa sih yang kita sudah lakukan demi kebaikan lingkungan kita, terutama lingkungan hutan yang kita tempati hari ini, terutama di Lodaya Barat dan Lodaya Timur. Baik, Bapak Ibu, tentu saja apa-apa yang kita lakukan ini juga berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, diantaranya kalau boleh saya sebutkan satu persatu biar jelas ya. Ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berikutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan di tahun 2021 muncullah Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Itu ya, boleh nanti sambil browsing. Boleh sambil browsing isinya dari undang-undang itu apa, untuk bisa diskusi lebih spesifik lagi. Nah, tentu implementasi di lapangannya seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan amanah undang-undang tersebut atau masih banyak hal yang perlu kita perbaiki nih dari banyak sisi?
Nah, ini dia. Untuk itu kita hadirkan para narasumber yang ada di sini. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh tentang implementasi di lapangan seperti apa, kita ulas kembali ya peran dari masing-masing stakeholder yang ada di sini. Ngoten nggih? Agar kita semuanya jadi lebih paham, satu pemikiran, satu pemahaman. Ngoten nggih? Untuk itu kami mulai dari pemerintah daerah Kabupaten Blitar ya. Kami mohon berkenan untuk Bapak Krisna menyampaikan peran dari pemerintah daerah di pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dari perhutani, baik dari Divre maupun dari KPH Blitar, dari teman-teman semuanya yang hadir dari media maupun dari para penegak hukum, dari kejaksaan, dari kepolisian, dari teman-teman LSM yang sudah hadir di tempat yang luar biasa ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bu Tuti Komariati selaku mewakili dari panitia. Tempatnya luar biasa di sini, di bawah tegaan hutan, sejuk, dan tadi ada gambaran bahwa hutan kita yang di wilayah selatan juga sudah banyak yang hilang, sehingga banyak satwa maupun juga sudah menghilang dari bumi kita. Ini menjadi keprihatinan kita. Keprihatinan kita yang lain tentunya bahwa kita ingin membawa masyarakat kita ini menjadi masyarakat yang lebih sejahtera. Terutama yang menjadi persoalan adalah masyarakat di sekitar hutan tentunya. Jadi hutan sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan sehingga masyarakat harusnya bisa lebih sejahtera, termasuk tentunya masyarakat yang di sekitar hutan. Tetapi bahwa sudah banyak tadi disampaikan, banyak ada regulasi yang ada, baik itu terkait dengan undang-undang masalah kehutanan tentang perlindungan lingkungan hidup, terkait dengan pencegahan kerusakan dan sebagainya. Tetapi tadi dipertanyakan oleh MC, implementasinya di mana? Ada undang-undang semuanya. Sejauh mana sih sebenarnya kita sudah menjalankan undang-undang yang sudah diterbitkan dengan masuk PP, Permen dan sebagainya, yang tentunya berharap bahwa hutan, lingkungan ini tetap lestari, tetapi juga bagaimana juga membawa atau memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Gitu ya barangkali kuncinya. Nah, ini yang tentunya nanti perlu disampaikan kepada kita semua ya, kita diskusikan bahwa mungkin ya ternyata kalau kita evaluasi mungkin kita ini belum bisa berperan sepenuhnya sesuai dengan peran kita. Dalam kesempatan ini saya mewakili dari pemerintah daerah terkait ya bagaimana menjaga kelestarian, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Dari sisi itu barangkali kita juga pemerintah yang memiliki kewenangan bagaimana bisa menjalankan, mengorganisasikan regulasi-regulasi itu bisa diterapkan. Tetapi bahwa ternyata bahwa di lapangan belum bisa berjalan dengan baik, inilah menjadi perlu kita evaluasi. Kalau kita cari kesalahannya barangkali ya ini salah kita semua. Jadi antara pemerintah, baik pemerintah ini ya tadi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, termasuk yang memegang kewenangan dari pengelola hutan, dari perhutani, dari Divre, dari Dinas Kehutanan Provinsi, dari JDK, dari KPH, barangkali semuanya ya bisa dicari salahnya semua saya kira. Termasuk yang dari masyarakat pun, dalam arti masyarakat sebenarnya juga sudah diberikan hak untuk mengelola hutan, pengelolaan hutan bersama masyarakat yang waktu sebelumnya adalah dikelola perhutani, kemudian masyarakat dikelola hak. Ternyata bahwa dalam prakteknya
harapannya bahwa hutan tetap lestari, masyarakat mendapatkan untuk pengelolaan hutan, ternyata bahwa hutan pun tidak bisa terjaga. Jadi masih semuanya berubah menjadi tanaman semusim. Dari sisi ini bahwa ada kewajiban-kewajiban dari masyarakat yang mungkin tidak jalankan. Ada kewenangan-kewenangan yang harus dijalankan oleh perhutani yang mungkin juga belum secara efektif bisa dilaksanakan. Karena tentunya tidak bisa berjalan sendiri. Dalam arti untuk mengawasi hutan seluas ini diperlukan tenaga yang luar biasa, diperlukan upaya penegakan hukum yang efektif. Nah, ini yang barangkali juga belum berjalan dengan efektif. Saya banyak mendengar pelaporan-pelaporan dari teman-teman LSM terkait dengan kerusakan hutan, illegal logging, tetapi barangkali proses tindak lanjutnya mungkin tidak bisa cepat, tidak bisa tuntas. Ini juga satu menjadi kendala bagi kita semua. Ini yang menjadi catatan-catatan kita untuk nanti mungkin akan kita evaluasi sehingga nanti pemerintah daerah juga bisa lebih berperan terhadap kelestarian hutan. Barangkali ada kebijakan yang sekarang juga masih segar dalam upaya untuk menjadikan kawasan hutan ini ikut membantu kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, yaitu dengan skema perhutanan sosial. Apalagi sekarang ada perhutanan sosial dalam konstruksi KHDPK, kawasan hutan dalam pengelolaan khusus ya, yang dimana ini akan memberi hak kepada masyarakat di sekitar hutan untuk mengelola kawasan hutan untuk bisa lebih sejahtera. Tetapi bahwa perlu diingat bahwa perolehan hak ini bukan semacam bagi-bagi SHM, bukan bagi-bagi kepemilikan, tapi hanya kepengelolaan hutan. Dan di samping diberikan hak, itu sebenarnya juga ada kewajiban, ada larangan yang harus diikuti. Pada prinsipnya bahwa hak pengelolaan itu adalah tetap untuk menjaga hutan tetap lestari, tetapi juga kawasan hutan menjadi lebih produktif. Ini yang barangkali nanti secara teknis juga perlu kita sosialisasikan, kita diskusikan sehingga nanti bisa lebih memahami. Ada beberapa daerah-daerah sekitar 53 desa barangkali nanti bersentuhan dengan KDPA ini, barangkali nanti yang sudah memiliki kerjasama Gulen KK mungkin dengan perhutani tinggal bertransformasi terkait dengan bentuknya perhutanan sosial dengan skema hutan kemasyarakatan ataupun hutan desa ataupun hutan tanaman rakyat. Sedangkan yang belum barangkali ya perlu ada usulan. Itu dengan antara lain kalau hutan desa harus membentuk lembaga pengelola hutan desa oleh desa berupa peraturan desa. Tapi kalau mungkin terkait hutan kemasyarakatan antara lain harus ya membentuk KTH, kelompok tani hutan, yang nanti juga ada peran desa di situ, penetapan pajak dan diregistrasi dari Dinas Kehutanan Provinsi. Pada intinya sekarang ini juga memberikan ruang yang lebih terhadap desa. Jadi peran desa, kalau sebelum-sebelumnya barangkali desa terabaikan dengan skema-skema perhutanan sosial yang sekarang, desa juga akan lebih terlibat. Yang tentunya kita harapkan lebih pengendalian pengelolaan hutannya nanti akan menjadi lebih baik lagi. Saya kira itu dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Krisna terkait gambaran peran ya dari pemerintahan daerah, di mana memang regulasi itu penting ya untuk dipastikan berjalan dengan benar. Baik, saya geser ke teman-teman dari Divisi Regional Jawa Timur, Bapak Mahfud Wawan. Mohon informasi yang clear, Pak. Sebenarnya peran sertanya itu seperti apa? Monggo, kami persilakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bupati Blitar yang saat ini diwakili oleh Pak Krisna. Yang saya hormati Pak Kapolres, ya, mungkin yang merawani Pak Kapolsek Lodoyo Timur, ya. Baru ya, baru nih. Oh, okay.
Saya di sini belum Bapak. Yang saya hormati teman-teman dari Kejaksaan, mungkin juga belum Rawo. Terus kemudian yang saya hormati Kepala Cabang Dinas dari Malang, Kabupaten Malang, Pak Dinas CDK Malang, yang saat ini diwakili juga. Terus kemudian rekan saya Pak DM Blitar. Terus kemudian saudara-saudara saya pemerhati lingkungan, Sohibul Bed, Mas Agus, terus Mas Trianto, 6 bulan nggak ketemu Mas. Serta hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini kita masih bisa diberi kesehatan sehingga bisa hadir di acara talkshow yang diadakan oleh teman-teman YKCA. Sholawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang saya hormati, memang saya sedikit sekilas saja, nanti mungkin akan banyak kita diskusi saja. Nanti kalau banyak sambutan ngantuk malah nggak jadi diskusi. Sekilas memang dari regulasi kami menjelaskan dari Undang-Undang 41 yang disampaikan oleh Mbak MC tadi, betul bahwa dari Undang-Undang 41 itu terkait dengan kehutanan, salah satu fungsi hutan adalah ada 3. Yang pertama konservasi, terus kemudian yang kedua hutan perlindungan, yang ketiga produksi. Nah, di perhutani ini adalah produksi, sehingga muncullah PP 72 nih Pak DM. Muncullah 72, kita dari perhutani itu diberikan hak untuk mengelola kawasan hutan. Terkait dengan regulasi yang terbaru UCK tadi, kemudian muncullah perhutanan sosial. Sekilas terkait dengan Jawa Timur, jadi di UCK di perhutanan sosial itu kelola sekarang dibagi menjadi 2 ya, sesuai dengan SK 287 dengan SK 1013. Jadi untuk perhutani nanti kami berpacunya pada SK 1013, sedangkan teman-teman nanti salah satunya ini penggiatnya YKCA dan pegiat lingkungan termasuk Pak Trianto itu nanti di 287 ya. Jadi nanti kelola ada 2, memang kelola yang pure bisnis. Nanti harapannya dari perhutani itu memang pure bisnis karena memang salah satu BUMN, harapannya nanti kita memang mendapatkan profit terhadap negara. Namun perlu diketahui Bapak Ibu semuanya, sebetulnya di dalam pengelolaan kita, kelola hutan di perhutani sebetulnya dari dulu kita ada 3 kelola dalam menjaga. Yang pertama yaitu terkait dengan planet ya. Kita diberi kewajiban oleh pemerintah dalam mengelola itu juga kita harus menjaga lingkungan planet. Makanya kita pasti akan melakukan penanaman, terus kemudian menjaga kawasan hutan agar tetap hijau, agar tetap ada tegaannya, agar tetap menjadi hutan. Terus kemudian yang kedua sosial. Nah di sosial itu memang sejak 1998 kalau tidak salah itu atau 96 kita sudah mulai ada PHBM kalau dulu, yaitu pengelolaan hutan bersama masyarakat. Mulai dari sana masyarakat mulai dilibatkan untuk ikut serta mengelola hutan. Memang fungsinya adalah masyarakat menanam tanaman semusim pada waktu itu. Tanaman semusim, terus kemudian di bawah tegaan, PLDT dan sebagainya, sehingga didapatkan manfaat, bukan hanya manfaat lingkungan, tegaan yang ada juga manfaat ekonomi terhadap masyarakat di sekitar kawasan hutan. Terus kemudian yang jelas karena kami BUMN juga profit ya, kita juga diharapkan menghasilkan pendapatan terhadap perusahaan. Nah di Jawa Timur Bapak Ibu sekilas kami sampaikan bahwa sebelum adanya UCK kita mengelola hutan itu seluas 1,1 juta hektar yang terdiri atas kawasan produksi dan kawasan lindung, mulai dari ujung
timur sampai ujung barat, Banyuwangi sampai dengan Ngawi ya. Namun setelah adanya UCK ini kita separuh ya, hampir separuh, sekitar 500-an ya Pak Dek, nggak salah 500.000 hektar dikelola oleh teman-teman atau dikelola oleh perhutanan sosial yang nanti sudah dijelaskan oleh Pak Krisna tadi. Memang ada beberapa yang bisa mengelola salah satu UMKM, terus kemudian perhutanan sosial, dan kemasyarakatan dan lain sebagainya. Ada 5 kelola. Oke. Sedangkan untuk yang di kawasan Blitar itu luas dari kawasan Blitar seluas total 57.000 DMG. Itu terdiri dari hutan produksi dan hutan lindung juga ya. Hutan produksi itu hampir 66% lah, yang lain masuk dalam kawasan perlindungan dan kawasan penggunaan lain. Sedangkan nanti yang kemarin telah ditentukan oleh SK 287 di Kabupaten Blitar itu ada sekitar 24.000 hektar. Oh, 1 KPH Blitar ya, ada 24.000. Pak Tri, saya dikoreksi loh Pak Tri. Oh, aku nek salah dengan protes ya. Ini terdiri dari 3 kabupaten Bapak Ibu semuanya, mulai dari Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Tulungagung. Karena memang KPH Blitar ini ada 3 KPH yang dikelola di kawasan Blitar. Nah, sedangkan upaya sebetulnya dari Perum Perhutani, memang kami BUMN yang lama dari situ kita juga sebetulnya mempunyai undang-undang yang bukan undang-undang kitab ya, kitab suci yang namanya adalah RPKH Bapak Ibu semuanya, Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan, yang ini disusun tiap 10 tahun sekali. Nah, dari situlah disusun rencana kelola kehutanan di masing-masing KPH, di masing-masing KPH. Karena RPKH ini bukan lingkup divisi regional, tapi di masing-masing KPH. Karena memang masing-masing KPH penyusunannya tahun berbeda. Di situ ditentukan bahwa kapan mulai tebang, terus kapan ada tanaman dan lain sebagainya. Tidak mungkin tebangan, kita contoh misal tebangan. Kita ambil contoh tebangan. Di tahun 2024 tidak mungkin perhutani itu menebang di luar RPKH atau di luar rencana tahunan. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, nanti setelah RPKH itu diturunkan menjadi rencana tahunan. Jadi setiap tahun kita juga diatur nih Pak, diatur, kecuali memang ada force majeure ya, kayak bencana alam dan lain sebagainya, itu beda, memang di situ. Jadi kita sudah diatur 10 tahun itu. Terus kemudian dalam pengamanan hutan memang ada beberapa hal yang memang sudah kita laksanakan deh. Memang tidak dapat dipungkiri di beberapa tempat, mohon maaf seperti yang tadi disampaikan, di bagian selatan luar biasa